Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mencari-cari fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Itulah kamu. Shalom teman-teman semuanya. Perdebatan lintas agama memang merupakan sebuah topik yang diminati oleh banyak orang. Baik Kristen maupun Islam sama-sama menikmati perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial. Baik di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan sebagainya. Kalau kita rajin membuka media sosial itu, maka kita akan menemukan banyak sekali terjadi perdebatan-perdebatan lintas agama di mana-mana. Nah, hari ini teman-teman, saya mau mengajak kita untuk menyimak bersama-sama perdebatan antara Bang Idris dan seorang polemik Muslim. Kelihatannya mereka berdua sangat menikmati topik yang akan mereka bawakan kali ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maka Jibril itu datang berangsur-angsur. Iya. Yang datang pasti membawa wahyu. Oke. Isra Mi'raj. Oke. Ya, bukan itu Bang, pokok bahasan kita Bang. Pokok bahasan kita gini. Jibril intinya kan datang lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, betul? Bukan cuma 2 kali. Iya, kita bahas kedua kalinya aja lah, enggaknya. Padahal tadi Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari kan di bumi udah 50.000 tahun, betul? Ya. Nah, berapa umur Muhammad berarti? Mana mereka tahu, Bang? Nggak mungkin tahu itu. Waktu itu kedua kali, yang kedua kalinya ini waktu di mana dulu? Di Gua Hiro. Waduh. Ini kayaknya makin nggak nyambung lagi nih orangnya. Bukan gini. Bro. Balik dia. Gini ya, Pak. Jibril kan datang nih ke Gua Hiro. Ketemu dong sama si Nabi. Setuju gak? Ya. Oke. Ketika selesai memberikan wahyu, Jibril naik up. Waduh, kenal pot siapa ini? Ya tanya Jibril, kok tanya kita. Kita cuma penerima wahyu. Oke, Ahmad diturun aja di bawah Bang Ahmad. Abang Ahmad nyimak aja di bawah. Nyimak aja Bang Ahmad di bawah Bang ya. Jadi Abang kalau ke sini ngelawak, kita udah banyak pelawak di sini Bang. Sudah cukup pelawak bagi kita di sini Bang. Oke, Imam. Bang Iman Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke, Bang Iman sudah menyimak dari tadi Bang? Enggak, bro, suruh sadar dulu bro. Gue curiga sama dia. Soalnya dia bilang Muhammad di neraka, dia bilang. Waduh, seriusan Bang? Serius. Islam dia ini Islam. Bang Iman Muslim? Muslim. Benar Bang, Abang Iman bilang begitu? Iyalah. Coba on cam, saya pengen Anda on cam. Saya nggak mau dibilang kita fitnah teman-teman. Nggak mau kita. Kita jangan sampai kita dikatakan mengundang Kristen menyamar menjadi ke Islam untuk menghujat Islam. Saya nggak mau. Silakan Bang Iman on cam terus bilang begitu. Berani nggak? Kalau nggak berani berarti Anda oten yang menyamar Anda ini. Silakan Bang Iman. Hah? Oke. Gara-gara Bang Duran ini. Saya disuruh gara-gara gitu. Loh, bukan gara-gara gue dong. Lu kan yang bilang. Bukan, kamu kan Islam, tapi kalau kamu bilang Muhammad ada di neraka itu kamu ini sungguh fitnah yang sangat kejam ini. Coba di mana ayatnya bahwa Muhammad ada di neraka, di mana? Di neraka itu maksudnya dia di dunia. Siksa hidupnya itu dia, Bang Edis. Anda Muslim? Neraka dunia maksudnya. Anda Muslim? Muslim lah. Coba Muslim. Anda berani nggak on cam? Anda berani nggak on cam? Saya curiga ini. Koknya dia baru murtad Bang. Apa jangan-jangan sudah keluar dari Islam? Udah keluar deh. Enggak lah. Masih Islam? Islam itu kan hanya label gitu. Enggak, gini Tapi Bang Iman, kita mau serius nih Bang Iman. Bang Iman Muslim kah? Muslim. Oke, tolong Bang Iman on cam coba. Kami pengen tahu. Biar keseriusan bahwa Anda Muslim coba. Saya ada di warung soalnya ini. Oke. Baik. Oke, Nah. Bang Iman betul-betul Muslim? Muslim lah. Jangan Oke. rokok ya. Coba Bang. Oke, Abang Iman percaya. Oke, Bang Iman
Enggak apa-apa on cam, jangan ditutup dulu. Aduh, jangan ditutup dulu. Enggak, saya mau konfirmasi dulu, Bang. Bang Iman, jangan ditutup dulu. Bang Iman, tolong on cam dulu sebentar aja, enggak lama. Saya cuma pengen tanya. Oke. Bang Iman Muslim, Bang Iman Muslim, tapi Bang Iman percaya Muhammad ada di neraka? Ya di neraka dunia itu dia. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan dulu. Jangan ditutup dulu anunya. Maksudnya gimana? Biar diluruskan dulu. Nanti Anda di demo gimana nih? Nanti datang membawa ventung bagaimana Anda nanti? Gimana? Hidupnya itu kan dia sengsara ceritanya. Maksud neraka itu dia. Hidup kita di dunia ini penuh dengan sengsara. Bagi saya neraka itu seperti itu. Sakit. Oh, bukan dalam. Oh, begitu. Jadi jadi Muhammad itu jadi istri banyak itu surga atau neraka? Ya, kalau bagi saya surga itu. No, Oke, saya tanya, istrinya Muhammad banyak nggak? Gimana tuh? Istrinya Muhammad banyak nggak? Istrinya Muhammad banyak nggak? Itu kan riwayat berbagai-bagai yang menceritakan di situ. Ada yang 4, ada yang 11, kan gitu dia. Cuman saya nggak tahu. Yang disuruh akui Islam 4 itu aja ceritanya. 4. Tapi dalam hadis-hadis dikatakan Muhammad itu disebutkan berkekuatan setara 30 laki-laki. Betul begitu Bang Duran? Dalam sebuah hadisnya. Dia kan seorang nabi. Dia kan punya mukjizat. Ya, bukan, itu dalam hal menggilir istri loh dikatakan. Iya, mereka itu kan seorang nabi gitu. Mungkin mukjizat itu kan ada sama orang itu, beda sama kita. Kita pun ada mukjizat Bang Edis sama kita. Bang, bisa juga kita seperti itu. Bang, oke gini. Kalau mukjizatnya Nabi Isa adalah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang kena lepra, terus membuat burung dari tanah liat. Kalau mujizat Muhammad apa menurut Anda? Kesetara dengan kekuatan 30 laki-laki itu? Enggak. Ya. Loh, tadi Anda bilang itu mujizat Nabi. Gimana sih? Enggak gini Bang Edis. Maksud saya kan itu malah saya cerita-cerita ngumbar kayak gitu. Itu kan cerita ngumbar aurat itu. Loh, tapi kan itu ada dalam hadis. Iya, cuman itu larinya ke diri semua itu Bang Edi. Bagi yang paham aja. Istri-istri itu. Maksudnya gimana sih? Ceritanya ada pada diri manusia semua itu Bang Edi, kebenarannya. Berarti Abang termasuk kaum yang mengingkari hadis nih? Bukan. Nggak mengingkari hadis. Cuman hadis itu dia nggak ada yang bangsa tersembunyi. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan nih Bang ya. Jadi diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dalam sahihnya, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, beliau berkata, Mu'az bin Hisham menceritakan kepada kami, beliau berkata, ayahku menceritakan kepadaku, daripada Qatadah, beliau berkata bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada kami, Nabi pernah menggilir, perhatikan, Nabi pernah menggilir istri-istrinya dalam satu masa, daripada malam sehingga siang, dan mereka seramai 11 orang. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas, Baginda mampukah? Anas berkata, kami mengkabarkan bahwasanya Baginda diberikan kekuatan 30 laki-laki. Dalam hal itu loh, berhubungan itu ya. Saat berkata daripada Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka 9 istri. Poinnya adalah jikalau Nabi Isa mujizatnya adalah membangkitkan orang mati, jikalau Nabi Isa mujizatnya adalah menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, lalu mengapa Abang Iman mengatakan bahwa mujizat Nabi itu adalah mampu menggauli istri-istrinya dalam satu malam dengan kekuatan setara 30 laki-laki? Ya, mengapa?
Iya, pertanyaan saya, mengapa mujizat Nabi dalam hal urusan seksual, sedangkan mujizat Nabi Isa itu adalah dalam urusan sosial? Sosial sama seksual beda ya? Ya. Kalau Nabi Isa dalam urusan sosial, kalau Nabi Anda dalam urusan seksual, mengapa? Gini Bang Edis, kenapa Nabi Isa nggak menceritakan tentang seksual? Saya mau tanya, Isa itu apa itu? Apa ada istrinya? Ceritanya di situ. Iya, saya mau nanya sama Anda, kalau Anda bertanya kepada kami dalam hal Yesus tidak, tapi dalam narasi Al-Qur'an saya bertanya kepada Anda karena Al-Qur'an milik Ya Islam. mungkin alasannya seperti itu. Tidak boleh mungkin. Itulah, karena kan cemana dia mau cerita sementara dia pun belum menjalani hal tentang istri itu. Dia kan nggak mungkin bisa cerita. Kalau Nabi kami kan cemana dibilangkan Oke, baik. Kalau begitu gini, tolong tunjukkan Nabi selain Muhammad yang memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Siapa? Nabi siapa? Kalau itu saya kurang tahu, cuman ceritanya di riwayat itu kan Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 apa berapa itu, saya pun lupa kok paham kan. Di mana ayatnya? Ayat di dalam Al-Qur'annya mana? Dia bukan di Al-Qur'an itu nggak salah Bang, di riwayat mungkin. Tadi abang bilang kalau di riwayat ampun, sekarang lari ke riwayat. Aduh, abang ini. Ya. Al-Quran itu kan banyak ininya, banyak jahatnya. Al-Quran itu ibarat benang kusut. Jadi kita harus Al-Quran dibilang benang kusut. Waduh, abang ini loh. Masa Al-Quran dibilang benang kusut? Waduh. Gini Bang Edis. Dia terletak semua, dia di makna Bang Edis. Jadi kita harus menguraikan makna dari ayat Al-Quran itu satu persatu. Jadi kalau yang nggak paham makna mungkin ya nggak jumpa dia kesadarannya itu. Tapi kalau dia yang memahami Al-Quran itu, mungkin bangkitlah dia. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah katanya. Itu dia maknanya. Kayak gua dong berselimut. Ya iyalah Bu, makanya Islam itu dia seperti selimut, ibarat kelapa itu. Berarti aku Al-Mudathir ya, lagi berselimut nih aku bertemu. Bisa jadi gitu. Makanya jangan berselimut aja, bangunlah. Makanya berselimut untuk mendapat wahyu. Wah, itu. Ya. Itu yang perlu kita cari sebenarnya. Makanya di Islam itu ketika azan subuh ada dia mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Itu dia. Saya kurang tahu artinya itu. Apa itu Bang Edis artinya itu Bang? Yang ngerti bahasa Arab enggak tahu artinya. Itulah saya agak apa ini kadang. Coba ulangi Saya lagi tahu tadi kok artinya. bahasa Kalau nggak Arabnya salah apa? itu lebih baik daripada tidur gitu ya kan. Coba ulangi. Nah, itu kalau nggak salah artinya itu sholat itu lebih baik daripada tidur, kan itu dia artinya. Cuman masalahnya apanya yang tidur? Apanya yang mau dibagi? Gimana cara membuktikan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur? Berarti lebih baik sholat. Oke. Dulu kesadarannya Bang Edi. Ini salah Anda. Kalau Anda katakan sholat itu lebih baik daripada tidur, kenapa kalian nggak sholat aja semalaman? Kenapa kalian tidur? Gini Bang Edis, banyak orang yang sholat tapi hatinya tidur. Ngobrolnya nggak berkualitas ini. Bentar, aku mau tanya dong, boleh nggak? Silakan Mbak Sofi. Oke Pak Kapsul, siapa namanya? Ya Kapsul. Pak Kapsul, aku mau nanya. Katanya sholat lebih baik pada tidur. Tapi nabimu itu mendapatkan wahyu di dalam mimpi. Setiap kali dia tidur dan setiap kali dia berkemul. Nggak pernah tuh nabimu dapat wahyu waktu sholat? Iya betul. Maksud dari kata tidur itu bukan orangnya yang tidur, kata. Bukan orangnya yang tidur. Bukan. Nabimu kan bukan. Nabimu kan tidur dapat mimpi, dapat wahyu. Nabimu tidur dapat Isra Mi'raj. Nabimu tidur ngelihat ada kitab turun dari surga. Setiap kali nabimu tidur dan bermimpi, yang namanya mimpi itu nggak tidur orangnya. Kebanyakan orang menganggap tidur itu ya kita tidur, padahal enggak. Bukan. Cobalah saya bantu jawab nggak?
Saya tanya Boleh. Nabi Silakan. Muhammad. Pertanyaan saya, perhatikan ya. Saya tanya, kamu tadi mengatakan lebih baik sholat lala tadi dibandingkan tidur. Nah, sekarang pertanyaan saya, setiap kali nabimu tidur dan bermimpi, nabimu dapat wahyu. Bahkan setiap kali berkemul atau berselimut, nabimu mendapatkan wahyu, betul? Iya, betul. Nggak pernah ada cerita nabimu waktu sholat mendapatkan wahyu, betul? Boleh saya jawab? Betul. Nah, ini berbeda dengan sebenarnya. Jawab dulu, saya belum selesai kok. Saya lagi ngomong sama si Kapsul ya. Kapsul Pertanyaan dia. saya begini ya, nabi-nabi itu Pak, itu mendapatkan wahyunya tidak selalu pada waktu tidur Pak. Pada waktu terjaga, pada waktu mereka berdoa, ya. Mereka mendengar suara Tuhan. Nah, kenapa nabimu kok nggak pernah dengar suara Tuhan waktu sholat? Katanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi kenapa mendapatkan wahyu waktu tidur dan berkemul? Coba kamu jawab. Gini kakak, yang dikatakan tidur itu bukan jasmaninya yang tidur, tapi iblisnya. Maksudnya hatinya yang kotor itu ditidurkan. Itu sholat lebih baik dari tidur itu bukan hadis itu. Ngapain dibahas? Ya, bukan ngarang kan. Jadi kita mau bahas apa lah ini? Bentar, Bang, Karena katanya kan ini aneh ya. Nah, boleh saya jawab ya? Iblisnya yang tidur. Jadi gini, jadi orang lagi sama Kapsul. Coba Kapsul tadi kamu jelas. Kamu biar nggak debat kusir, antum Muhammad membahas yang tidak tidur, tetapi iblisnya yang tidur. Coba kamu jelaskan itu. Maksudnya apa? Gini, sekarang kan banyak orang yang jasmaninya sholat, tapi perbuatannya itu ya bisa kita lihat lah. Gimana kan mungkin seperti itu. Jadi Islam itu. Berarti maksudmu seperti yang kejadian itu ibu-ibu habis sholat terus anaknya digohok itu. Ya mungkin karena sholatnya nggak sampai kepada Tuhannya. Loh, bukankah sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar dan keji? Ya berarti dia kan nggak sholat kalau dia seperti itu. Dia sholat kok. Dia sholat kok. Ya berarti dia melanggar berarti perintah enggak. Tuhannya. Gini loh, bukti kan gini. Kamu percaya nggak bahwa sholat itu mencegah perbuatan mungkar? Ya. Oke, kamu kasus-kasus kalau kamu seorang kriminolog melakukan penelitian. Pernah ada satu kasus seorang ibu, kalau nggak salah di Brebes kalau nggak salah kejadiannya waktu itu ya teman-temannya. Jadi sehabis dia sholat subuh, anaknya digohok, tahu nggak? Gini Bang Edis, kalau soal itu di kampung saya pun banyak Bang Edis. Saya paham maksud Bang Edis kemana, saya paham. Di sekeliling saya pun banyak. Cuman ya mungkin kan mereka belum jumpa kebenaran. Kan itu masalahnya. Loh, bukan saya ini hanya membuktikan bahwasanya benarkah sholat itu mencegah perbuatan mungkar? Ternyata fakta di lapangan banyak orang yang habis sholat malah seperti itu. Gini Bang Edis, kalau masalah cerita sholat itu dia terletak dia di sod lam. Itu huruf hijaiyah, itu punya makna semua Bang Edis. Makin ngawur aja nih orang nih, makin ngawur ini. Silakan Kofi, mungkin Anda membawa sesuatu yang logis lah daripada berngawur ria seperti Iman ini. Ya, perkenalkan perkenalkan saya kalau saya alhamdulillah sarjana Islam insyaallah ya. Seriusan Bang? Seriusan Bang? Ya, serius. Aku udah 13 tahun loh Bang menunggu-nunggu yang kayak gini Bang. Belum pernah satu pun loh Bang. Bahkan yang udah sekolah-sekolah tinggi kalau di hadapanku langsung yang jenggotnya udah sampai panjang pun langsung Bang. Gimana nih Bang? Boleh silahkan. Jadi saya lihat obrolan yang tadi itu kok kayak debat kusir ya, tidak ilmiah menurut saya. Yang mana? Dari tadi ngobrol itu jadi tak jelas temanya. Kita udah tadi temanya. Seperti tadi ya, seperti sholat lebih baik daripada tidur itu sebenarnya bukan hadis ya, itu adalah anjuran daripada Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Ketika itu banyak orang yang Oke, kita ngomong-ngomong tentang Umar nih. Oke, baik. Supaya orang tidak tidur,
maka diingatkanlah oleh Sayyidina Umar dalam pengumuman. Jadi itu bukan hadis, nggak ada kaitan dengan wahyu. Oke, baik. Jadi Sekarang kalau kita membahas jauh-jauh, berarti antum udah debat kusir itu. Oke, enggak. Tadi memang temanya agak ngelantur kemana-mana, Bang. Gini, saya biasa 1 lawan 1. Cuman hari ini nih, karena banyak teman-teman yang naik, nanti nggak saya naikin, saya dibilang sombong atau gimana. Gini loh, Bang Kofi, dengarkan ya. Boleh. Tadi Anda ngomong-ngomong tentang Umar, betul? Oke, Anda tahu nggak bahwasanya waktu Muhammad itu dalam keadaan sekarat, Muhammad pernah meminta supaya dia dibawakan pena dan kertas. Lalu Umar di situ mencegah sehingga akhirnya keributan terjadi di situ. Terus gimana? Enggak, Anda tahu nggak? Anda ngomong sarjana muslim tadi barusan. Sekarang sarjana kangkung. Nah, antum ini udah framing lagi. Bukan, barusan teman-teman, tadi dia ngomong nggak kalau dia sarjana Islam, akademisi Islam, teman-teman. Gini Bang Edis berarti. Nah, ini tiba-tiba di hadapan saya Anda langsung menjadi sarjana kangkung, bukan sarjana Islam. Dengerin. Aduh. Biar saya ngomong sama Bang Kopi, Bang Edis. Saya izin Bang Edis ya. Bang Kopi ini Silakan. muslim berarti? Iya. Bang Kopi berarti muslim lah ya, sama lah kita ya, Islam gitu ya. Enggak, saya sebenarnya tadi kenapa saya bilang sarjana? Karena saya tadi lihat dari Bang Iman Kasul itu jawabnya memang tidak terlalu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mendalam ya. Saya bukan menghina ya. Menghina itu. Menghina secara halus itu. Bukan berarti sarjana Islam itu, dengerin ya. Ilmu Islam terlalu luas. Bukan berarti sarjana itu setiap jurusan dia menguasai. Oke, baiklah. Sarjana Sekarang ada jurusannya, ada Quran, ada hadis, ada tafsir. Oke, Anda sarjana apa? Saya sarjana syariah hukum Islam. Oh, sarjana syariah hukum Islam. Oke, sekarang saya kasih tahu. Bahwasanya ada hadis di mana Muhammad itu di dalam keadaan yang sakit parah, dia meminta supaya dibawakan pena dan kertas karena dia ingin menulis sesuatu yang untuknya umat muslim itu tidak akan tersesat. Betul ya. Nah, Nah, gitu dong. Langsung ngomong pernah dengar. Aduh. Gini, Bang Edis. Lanjut. Aja. Izin bentar aja nih Bang Edis. Ya, Bang Iman silakan. Bang Kopi, saya tanya, di Al-Qur'an itu berapa jumlah ayat di dalam Al-Qur'an itu? Kenapa nanya ke sana? Yang host dulu tadi mau ngomong apa? Enggak. Abang karena ngaku sarjana Islam. Saya tanya berapa jumlah? 6.666. Oke, itu udah pasti benar. Saya tanya nih, benar itu 6.600? Iya, 6.666. Menurut pendapat yang paling kuat ya. Coba tunjukkan. Antum itu pelajaran SD aja udah ada itu. Waduh, udahlah. Kalian gini, sebentar. Gini, kalian lebih baik rapatkan dulu biar berapa sebenarnya ayat Al-Qur'an ya. Saya sebenarnya ingin lebih menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti saya mohon maaf ya, bukan berarti saya soalnya tadi jawabannya udah terlalu jauh ya. Misalkan baik, nggak apa-apa. Oke. Baik. Bahwa itu seperti hadis, padahal itu kan bukan hadis. Berarti kan menunjukkan bahwa nggak terima iman di Uber terus. Hadisnya kurang gitu. Beri dia kopi. Beri dia kopi biar aman dia. Beri dia kopi. Sebentar. Nah, sekarang saya kalau boleh saya kalau Anda bilang kopi aja. Ya, sebentar. Kopi kalau Anda bilang sholat lebih baik daripada maksud saya tidur, itu benar enggak? Benar enggak itu 6.600? Pernah enggak dihitung Bang Kopi itu itu sebentar ayatnya? 6.600 dengerin ya. Untuk ayat Al-Qur'an itu ada berbagai pendapat ya, tapi yang paling kuat itu 6.666. Enggak, sebentar Iman sebentar ya. Kopi tadi Anda bilang sholat lebih baik dari tidur, itu perkataan Umar. Setuju ya? Iya.
Oke, berarti kalau azan subuh itu kenapa dikumandangkan itu? Antum udah membahas tentang bab fikih ya. Ini di luar tema. Sebenarnya Ya, itu bab fikih. kenapa Jadi kalau ketika dalam bab fikih muazin, itu, ya, kenapa muazin itu mengucapkan lafal itu? sebenarnya ada wasiat dari Nabi Muhammad bahwa ketika ada 4 sahabat, sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dia menetapkan suatu hukum, pasti dia berdasarkan dalil yang benar. Maka para ulama, para sahabat tidak terlalu banyak nanya ketika 4 sahabat itu melakukan sesuatu yang seperti baru, karena pasti dia sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Pertanyaan saya seperti ini. Ya. Kenapa ketika sholat subuh muazin melafalkan sholat lebih baik dari tidur? Kalau itu perkataan Umar, itu perintah Ya, Umar. itu sebenarnya Sayyidina Umar. Kenapa alasannya? Alasannya karena supaya orang-orang kan banyak yang mungkin ya gara-gara tidur terlalu mungkin saja tidurnya terlalu lelap, supaya nggak terlalu lelap dan sholat subuh berjamaah, maka diingatkan seperti itu. Berarti bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat subuh ya lebih baik daripada tidur lah. Mengingat Allah, perkataan Umar berzikir pun kepada masuk. Allah. Ya, dengerin, perkataan Umar pun masuk ke dalam lingkaran fikihnya Islam. Ya, karena Masih sahabat ngayal itu kamu Bang Gopi. Kurang dalam Berarti Al-Quran itu, bukan Bang hanya Gopi. Muhammad ya yang Maksudnya gimana dibilang. maksudnya? Berarti, Ulangi. berarti bukan hanya Muhammad dong. Sunah-sunah itu bukan hanya sunahnya Muhammad, sunahnya Umar pun masuk. Saya kasih tahu ya fikih Islam ya. Jadi sumber fikih Islam itu ada 4 ya. Pertama Al-Quran. Al-Quran yaitu apa sih Al-Quran? Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baik lafadznya dan maknanya dipilih oleh Allah langsung. Dan bahkan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Lalu oleh Jibril ayat per ayat diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian. Pertanyaan Nanti saya kita masih ngantuk sama. nih kalau kayak gini nih. Yang kedua adalah Ketika sholat subuh, sunnah. ketika sholat subuh, kenapa perkataan Umar, perintah Umar itu masuk gitu loh? Ketika sholat subuh, kenapa ajannya dikumandangkan? Gitu loh. Begini teman-teman, ini kebetulan saya itu sudah sering ngomong bahwasanya saya itu sangat rindu sekali dipertemukan dengan muslim yang sekolah. Nah, berhubung di sini Kofi ngaku bahwasanya dia muslim sekolah, apakah teman-teman mengizinkan supaya saya dengan Kofi diskusi berdua, teman-teman? Kalau boleh, itu. Mbak Sopi, Iman, Faith, Pegduran. Ya udah bro, gua tadi cuma mau ini doang, mau apa? Mau apa ya? Kayak dia bukan protes. Dia bilang itu bukan hadis. Berarti ada doa yang dikumandangkan ketika azan itu bukan berdasarkan hadis. Wah, ini bahaya loh buat Islam. Itu doang sih. Ini bahaya karena perkataan Umar pun masuk ke dalam azan. Ini bahaya loh. Ya, Duran, biarin Adis dulu, kita diam dulu. Nanti habis Adis gantian gue yang bagi-bagi kambing. Antum kalau membaca wacana fikih, jadi dalam fikih itu ada yang tidak boleh sama sekali baru, ya, yaitu mendatangkan. Saya udah stop di situ. Sama Edis aja Anda. Antum coba baca sejarah ini ya, sejarah. Oke, gini aja, Kopi. Gimana kalau kita diskusi, menurut Anda hal yang paling vital itu apa yang harus kita diskusikan? Saya tanya sama Anda. Anda kan katanya terdidik, terpelajar. Gimana? Saya lihat dalam debat-debat Kristen dan Islam, itu kebanyakan debat kusir dan emosional. Saya setuju kebanyakan, tapi nggak semua. Kebanyakan, tapi nggak semua. Karena yang mereka bahas itu pertama, yang Kristen itu belum mempelajari Islam. Yang pertama ya. Karena yang saya pahami, saya belajar Islam 13 tahun, masih belum dasarnya pun belum menguasai, saking susahnya. Karena kita benar-benar ketat dalam ilmu Islam ya. Mungkin sampai 20 tahun, karena kan kita bahasa Arabnya aja susah ya kalau dalam Islam itu ya. Kemudian berguru fikih, ada 12 cabang ilmu dalam Islam. Yang tidak mungkin semua orang bisa menguasainya. Ulama saja kalau di Indonesia tuh ada yang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir,
Jarang yang Oh, menguasai semua. ternyata dia Makanya sama tadi- teman-teman. Oke, makanya jadi gini Kofi, antum sebentar tadi- Kofi gini. Ya. Barusan tadi Anda mengatakan bahwasanya jika ingin memahami Boleh sampai selesai dulu nggak? Bukan, saya potong sedikit karena nanti Anda panjang lebar gini. Barusan tadi Anda mengatakan jika ingin memahami Al-Qur'an maka harus memahami 12 cabang ilmu, betul? Betul. Pertanyaan saya, tolong teman-teman menyaksikan ya. Tolong. Nah. Pertanyaan saya, di ayat Quran mana yang mengatakan bahwa kalau ingin memahami Al-Qur'an harus paham 12 cabang ilmu? Antum ini cara berpikir yang salah menurut saya. Loh, Anda ini gini aja, sebentar, gini aja, enggak, Anda justru membangun argumen yang sesat, sebentar, Anda membangun argumen sesat, sekarang gini, siapa yang ngomong bahwasanya kalau untuk memahami Quran itu harus paham 12 cabang ilmu? Yang ngomong itu Berarti siapa? Antum belum tahu Islam ya? Jadi Islam itu pertama. Ini Anda tidak lebih daripada sekedar tai kuku kalau kayak gini ngomong sama saya. Udah framing lagi nih, udah nggak lucu. Bang Kofi, dengar Bang Kofi. Anda tadi saya pikir terdidik. Ternyata Anda sama saja dengan yang lain-lain. Anda ini korban daripada gosip-gosip jalanan. Sekarang saya tanya, dengar. Saya sudah 13 tahun mendalami Al-Quran. Dan saya bandingkan Quran dengan Bible. Itu memang khusus studi studi khusus saya. Saya melakukan research, ya. Bedanya saya nggak sekolah di sekolah resmi. Cuman itu bedanya, karena saya nggak punya duit, ya. Nah, saya lakukan itu secara otodidak. Waktu saya baca Quran itu mengatakan bahwa ayat Quran itu dibedakan menjadi 2 macam. Ayat-ayat yang muhkamat atau jelas dan ayat-ayat yang mutasabihat atau tidak jelas. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat atau tidak jelas, tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, untuk ayat-ayat yang jelas, menurut Anda itu sudah jelas atau tidak jelas? Dijawab dulu. Enggak, dijawab dulu. Ayat-ayat Muhammad itu sudah jelas. Sudah jelas. Lalu kenapa? Ini sudah jelas. Semuanya paham bahasa Arab nggak? Tidak. Tidak. Ya, kan? Terus gimana supaya bisa memahami bahwa itu adalah muhkam atau mustabihat? Ini baik, saya jawab. Dari mana? Baik, tadi harus Anda bahasa Arab kan sudah diterjemahkan. Terjemah itu bukan tafsir. Antum belum tahu. Oke, di ayat Quran. Oke, baik, sebentar. Gini. Di ayat Quran mana yang mengatakan bahwa Quran itu harus ditafsir? Kok gitu sih? Antum enggak, karena dari tadi Anda memfitnah Al-Quran bertubi-tubi. Sebentar. Quran ini dengar Kofi. Kamu dari tadi itu fitnah terus. Dari tadi kamu fitnah terus. Kamu bilang kalau mau paham Quran. Masa saya fitnah orang Islam? Masa saya fitnah agama sendiri? Kamu memfitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Quran itu kamu bilang kalau mau memahami harus paham 12 cabang ilmu. Itu kan yang kamu bikin-bikin saja. Quran mengatakan bahwa Quran itu jelas. Boleh saya jelaskan? Lo gimana? Terus kamu bilang lagi bahwasanya Quran harus ditafsirkan. Di ayat Quran mana Quran harus ditafsirkan? Boleh saya jelaskan nggak? Ini antum nggak ngasih kesempatan, nggak adil ya menurut saya. Ya? Bukan, karena Anda sudah memfitnah Al-Quran dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak disebutkan Al-Quran. Antum, astagfirullah. Ya. Begini, maksud dari perkataan saya memahami Quran adalah memahami Quran seluruhnya loh, ya. Bukan berarti ayat per ayat. Antum memframing orang bahwa memahami satu bagian dari ayat Al-Quran harus 12 cabang ilmu. Enggak, maksud saya itu adalah Al-Quran secara utuh maka butuh menguasai 12 cabang ilmu. Iya, itu di ayat berapa itu tertulis itu? Kenapa harus dengan ayat? Loh, kenapa Anda mengarang-arang sendiri? Itu adalah kesimpulan para ulama, bos. Oke, kita uji. Sekarang kita uji. Barusan tadi kamu bilang untuk memahami Al-Quran diperlukan 12 cabang ilmu. Sekarang kita uji, klaimmu itu dusta alias dobol atau tidak, ya? Sebentar. Coba sebentar, Kofi, dengarkan dulu. Saya ingin menguji klaim kamu. Kamu barusan mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar diperlukan 12 cabang ilmu, betul?
Boleh saya sebutkan ilmunya? Enggak, sebentar sebelum disebutin, betul kamu bilang gitu ya? Oke, sekarang kita uji apakah itu benar atau tidak. Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Alif Lam Mim. Sekarang dengan 12 cabang ilmu yang kata kamu itu sebagai alat untuk memahami Al-Quran, tolong jelaskan kepada saya apa itu Alif Lam Mim. Silakan. Semangat, kamu semangat. Kita kasih dulu semangat dia teman-teman. Semangat. Kasih semangat dia teman-teman. Silakan. Ini kenapa saya udah tahu? Karena karena saya udah belajar lama. Jadi Alif Lam Mim itu adalah itu hanya Allah yang tahu, ya. No, hanya Allah yang tahu. Tadi katanya dengan 12 cabang ilmu. Ya, itu sekarang hanya Allah yang tahu. Aduh. Berarti Anda itu pendusta. Anda pendusta, sungguh-sungguh pendusta. Ini enggak ilmiah ini, bro. Iya, itu masih hayalullah itu Bang Edis. Masih ngayal tentang Allah dia itu. Nggak, saudara muslimu sendiri ngomong gitu loh. Alif Lam Mim itu menurut ulama tafsir itu adalah ada yang menafsirkan bahwa maksudnya begini, ada yang maksudnya begini. Tapi kesimpulan secara umum tadi kamu bilang dengan 12 cabang ilmu maka Quran bisa dipahami. Ya. Sekarang saya tambahin lagi 14 ilmu masih juga tidak bisa dipahami. Berarti Anda berhalu ria. Tidak, begini maksudnya antum benar belum memahami Islam, benar luar biasa. Waduh, dibilang saya belum memahami Al-Quran katanya teman-teman. Aduh. Ya emang pasti kamu ngambil Quran, kalau udah paham Quran pasti masuk Islam dong pas. Saya pikir antum tadi mengerti Al-Quran. Ternyata yang antum mengerti adalah gosip-gosip jalanan. Siapa saya udah paham Quran seluruhnya? Siapa yang bilang? Antum tadi bilang saya Islam terdidik. Memang kuliah saya Islam, sekolah saya Islam. Saya bilang hanya saya sarjana Islam, artinya tidak terlalu bodoh dalam Islam. Berarti saya memahami Islam secara utuh. Jadi fufus sebentar. Jadi fufus harapan saya untuk berbicara serius dengan Anda. Silakan teman-teman lanjutkan. Itu ahli fitnah. Halo Bang Kopi, monitor. Islam itu apa Bang Kopi? Islam. Coba jelaskan, apa Islam itu? Boleh nggak kalau saya ngomong kasih waktu 2 menit? Oke, saya open nih mikrofon saya. Cerita. Oke, nah ini saya kalau dipotong-potong saya nggak bisa ngejelasin argumentasi saya dengan baik ya. Ini namanya debat kusir. Ini termasuk ruangan debat kusir kalau memotong saya. Udah cerita aja terus. Oke, 2 menit ya. Islam itu adalah agama tauhid ya, agama yang mengesahkan Allah tanpa aling-aling, tanpa ada syubhat, tanpa ada keraguan. Ya. Karena sifat-sifat dalam Islam itu benar-benar membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Ya. Dalam Islam, apa bedanya Islam dengan selain Islam? Islam itu mengakui ada hal-hal yang mustahil dalam kebenaran. Apa itu? Misalkan Tuhan mustahil dalam waktu itu juga adalah makhluk. Tuhan mustahil tidak kuasa. Tuhan mustahil banyak. Ya, dan gini Bang, panjang kali. Maksud saya kamu ambil dari Al-Qur'an. Maksud saya kamu ambil dari Al-Qur'an apa itu Islam? Jangan ke sana panjang kali itu. Ya udah 1 menit aja udah. Bang Kofi, begini, biar saya segini. Sebentar Bang Kofi. Saya tidak sesuai dengan pertanyaan antum. Oke, tanya lagi apa? Oke, gini, biar saya. Bang Kofi, tahu nggak? Setiap statement yang keluar dari mulut antum itu semua isinya fitnah dan ngawur bebas. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada yang tidak mungkin baginya. Tapi di saat yang sama Anda mengatakan ada sesuatu yang mustahil baginya. Betul? Ya, betul. Berarti itu sudah disebut dengan internal kontradiksi internal. Karena apa? Gini, tadi Anda bilang ada nggak sesuatu yang mustahil bagi Allah? Ya pasti ada. Berarti ayat-ayat
tentang di dalam Al-Quran tiada yang mustahil bagi Allah itu Anda anggap sebagai ayat hiasan saja, hiburan. Tidak ada yang mustahil dalam Al-Quran di ayat berapa? Tuh kan, oke. Misalnya. Oh, antum ngarang kan? Sebentar. Oke, berarti banyak yang mustahil bagi Allah. Boleh saya jelaskan 1 menit? Silakan. Yang tadi saya katakan itu adalah sifat-sifat Tuhan ya, bukan kekuasaan Tuhan. Adapun kekuasaan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama itu tidak ada yang mustahil untuk Allah. Misalkan Allah apa yang maksud dengan kekuasaan Allah, dalam kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil, bahwa jika Allah menghendaki maka tidak ada yang tidak mungkin tidak terjadi ya. Tetapi apabila seperti ada orang Kristen ya bilang katanya kalau begitu Tuhan bisa dong menciptakan anaknya. Nah itu nggak ada kaitan dengan kekuasaan. Itu adalah apa namanya? Bukan karena Allah tidak punya istri. Aduh, ini Anda ngarang. Bukan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, baik. Sekarang saya tanya, penyebab Allah tidak punya anak apa? Penyebab Tuhan punya anak mustahil. Bukan mustahil karena Allah tidak punya istri. Karena Tuhan bukan makhluk. Loh, ngarang. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Wah, coba antum salah tafsir lagi nih. Makanya ngaji itu ke ulama bukan ke buku ya. Bang Kopi. Tahu saya ayatnya, tahu pasti itu antum yang bagaimana Tuhan itu punya anak sementara Tuhan itu tidak punya istri gitu kan ayat itu kan? Betul, ya di dalam surat Al-An'am ayat 101 dikatakan begini. Bang Saya bacakan ya. Dia pencipta langit. Ulama dengan umara apa itu perbedaannya Bang Kopi? Jangan dipotong lah itu lagi bicara. Gini, Bang Kopi. Ini suara siapa sih yang berisik ini? Bang Kopi dengarkan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Sekarang saya tanya, menurut ayat Al-Qur'an, kenapa Allah di sini tidak punya anak? Halo? Terjeda kamu, Kopi. Ini nampaknya kamu kebanyakan kopi ini, makanya orangnya agak-agak lemot ini. Saya kasih tahu kepada orang Kristen ya, bahwa untuk memahami Islam jangan dari terjemah. Ya. Dalam Islam terjemah itu hanya pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa, bukan pendekatan makna secara mendalam. Dalam Islam itu ada tafsir. Kalau antum mau memahami Al-Quran, maka kembali ada tafsir. Lagi ke tafsir, aduh. Ya, gitu. Ini bukan masalah. Gini aja lah, oke lah, kembali aja lah. Ini karena nanti boleh begitu, gini aja lah, gini aja. Oke, Gini. saya Enggak, sebentar, Kopi. tadi. Bukan gini aja nah. Di ayat Quran berapa yang mengatakan bahwa Quran itu harus ditafsir? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba bacakan artinya. Bertanya kepada ahli zikir, maksud di sana tafsirnya itu adalah ulama ya. In Oke, kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasanya, tahu nggak? Al-Quran itu adalah bahasa Arab kuno. Bahasa Arab Quraisy. Bahkan tidak semua orang Arab menguasai bahasa Arab Quraisy. Bahasanya ya, dari segi bahasanya aja ya. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian. Jadi tidak semua sahabat memahami Al-Quran kecuali sahabat yang mengalami kejadian tersebut. Maka para sahabat itu saling belajar. Ya, saling belajar atau bertanya kepada Rasulullah. Jadi kompleks Al-Quran itu. Tidak bisa antum memahami Al-Quran daripada terjemah saja. Ya, itu makanya saya bilang tadi harus menguasai 12 cabang ilmu itu. Kenapa? Karena bahasa Arabnya aja udah susah. Ya, ada ilmu balaghah dalam bahasa Arab ya, misalkan ya, ada ilmu balaghah, ada ilmu
Nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Pernah belajar gak antum? Jadi ini yang saya bilang teman-teman ya, ini cerita-cerita seperti ini selalu Bukan cerita terus-menerus itu. diulang. Lebih paham Bukan. tentang Islam daripada antum lah. Bukan Terus biar Bang. saya tanya bentar, Bang Edis, izin Bang Edis. Dia ada berbicara tentang nahwu sorof tadi. Izin saya tanya dia Bang Edis. Boleh. Oke, Bang Kopi. Kamu bilang kamu mengkaji tentang ilmu nahwu sorof. Tetapi kenapa kamu nggak bisa menjelaskan tentang alif lam mim itu? Alif lam mim. Boleh saya jawab 1 menit ya? Ya, jawab. Alif dalam Al-Quran ada yang oleh Allah itu sengaja jadi dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh host tadi luar biasa tahu ya antara ayat muhkam dan mustabihat itu luar biasa itu ya. Itu Akhirnya kamu akui kalau saya lebih ngerti Quran daripada kamu. Kalau saya objektif, kalau Ini teman-teman dia sudah mengakui ya bahwasanya saya itu lebih mengerti Quran daripada dia. Silakan lanjut. Antum berbohong itu. Siapa yang bilang saya mengakui antum lebih paham daripada Al-Quran? Berbohong tuh kan, antum jelas ya, saksikan ya. Loh, tadi barusan ngomong katanya saya Saya hanya akui. mengaku- Sekarang hanya tidak mengakui. Aduh, luar biasa pemirsa. Saya hanya mengakui antum memahami muhkam dan mustabihat, itu aja yang saya akui. Kenapa antum Gini, kopi dengarkan. Berbohong, banyak berbohong, astagfirullah. Gini aja dah. Saya kembali lagi ke iman. Enggak, sebentar. Ini biar selesai. Nanti nggak selesai kita muter-muter. Gini aja dah. Muhkamat itu artinya apa? Sebentar. Arti muhkamat itu apa? Muhkamat itu adalah ayat-ayat yang secara bahasa Arab itu jelas. Jelas. Oke, jelas Tidak dan multi terang. tafsir, tidak multi tafsir, tidak ada multi majas, tafsir, tidak ada majas. hiperbola, Oke. tidak ada prasangka penafsiran yang menyesatkan seperti Baik, apa? baik. Allah punya tangan, Allah Baik. punya wajah. Nah, itu Sebentar. Oke. Jadi ayat-ayat Muhammad itu artinya jelas. Kalau sudah jelas perlu nggak ditafsir? jelas maksud antum ngarang. Nah, kan mutar lagi. Kok katanya ngarang? Saya katakan ya, emang muhkam itu tidak perlu ditafsir. Tidak perlu ditafsir. Oke, tidak perlu ditafsir. Sebentar, tidak perlu ditafsir. Artinya ayat-ayat yang jelas itu tidak perlu lagi dilakukan penafsiran karena dia sudah begitu terang benderang, betul? Betul. Baik. Lalu selain ayat-ayat Muhammad, ada ayat yang seperti apa lagi di dalam Al-Quran? Ada mustabihat. Mutasabihat. Hanya 2 macam itu, tidak ada yang lain? Ada yang Nah, kan mulai ngarang bebaskan dia. Ada yang ngarang bebas. Ada yang mujmal, ada ini yang ngarang bebas lagi. Aduh. Baca ilmu Quran dong. Coba oke, sebentar. Di ayat Quran mana yang mengatakan selain dari ayat-ayat Muhammad dan mutasabihat? Ada ayat yang selain daripada itu? Ayat semacam apa? Kok cara memahami Islam kamu kayak gini ya? Loh, gimana? Saya itu sesuai dengan Al-Quran. Bukan sesuai dengan pendapat-pendapat ulama. Pendapat ini yang ulama aja saling cakar-cakaran. Ya, antum bagaimana bisa menjelaskan dengar, Kofi dengarkan. Kita serius dulu. Kofi dengar. Kofi, waduh, dia ngomong terus pemirsa. Nampaknya kupingnya penuh dengan kopi ini, teman-teman. Kopi, dengar. Apa? Tadi ayat Quran hanya dibedakan 2 macam, muhkamat dan mutasabihat. Sepakat? Antum nih, enggak sepakat atau tidak? Kan, putar kan? Enggak. Surat oke gini. Ini makanya saya bilang dia nggak percaya Quran nih. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat dan mutasabihat. Sepakat? Oke. Betul secara lafadznya ya, bukan secara versi yang lain ya. Muhkamat artinya jelas, mutasabihat artinya samar, betul? Betul, ya. Nah, untuk yang muhkamat alias jelas tidak perlu lagi dilakukan penafsiran, betul? Betul, bagi yang memahami bahasa Arab ya.
Kalau kamu kan nggak pintar bahasa Arab. Walaupun saya nggak pintar bahasa Arab, kalau itu sudah diterjemahkan, artinya tidak perlu lagi dilakukan penafsiran karena sudah jelas. Karena di situ tidak ada yang ditafsirkan wajah Allah, nggak ada ditafsir. Semua penafsiran itu dalam bahasa diterjemahkan pun dapat dipahami karena tidak ada istilah-istilah majas, tidak ada bahasa-bahasa yang sulit, betul? Betul tidak? Oke. Betul. Nah, sekarang selain daripada ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasabihat. Untuk ayat-ayat yang mutasabihat, hanya Allah yang mengerti takwilnya, betul? Betul. Antum belum selesai itu ayatnya, dan warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang kuat dalam ilmu. Antum ayat Nah, ini Anda pelintir. Orang-orang yang berilmu dikatakan di sini mereka beriman, bukan mereka mengerti. Tolong Quran itu bacanya jangan sambil kebalik. Apalagi minum kopi dicampur sianida, akhirnya jadi begini. Kofi, sekarang saya tanya. Sebentar, sekarang saya tanya. Belajar dari mana itu? Belajar dari mana? Sebentar, ada Quran di situ nggak? Di situ ada Quran nggak? Saya curiga antum tidak pernah punya Quran. Ya itu kan udah jelas di sana ayatnya. Nggak punya Quran, dia kan nggak punya kan? Nggak punya Quran kan dia? Nggak punya. Dia orang ini tidak punya Quran di rumah. Orang ini tidak punya Quran di rumah. Itu di sana ada wa ya, wa-nya wa atom atau wa mubayyan. Antum tahu nggak? Aduh, nggak usah putar-putar lah. Di sini nggak gini. Pertanyaan saya sama kamu gini aja, Kofi, gini. Orang-orang yang mendalam ilmunya disebut mengerti atau beriman? Mengerti lah. Oke, mana tunjukkan ayatnya kalau orang-orang yang mendalam ilmunya mengerti? Nih, kalau kamu bisa tunjuk bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengerti, saksikan teman-teman, saya tutup channel saya berhenti dari diskusi kayak begini. Coba tunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu mereka orang-orang yang berilmu itu mereka mengerti. Mana? Boleh bacain ayatnya kalau antum pegang ayat. Saya bacakan nih. Ali Imran ayat yang ke-7 ya. Anda itu dari tadi kerjanya memfitnah saja, hanya membawa syubhat-syubhat yang tidak ada di Quran. Luar biasa orang ini ya, nggak paham Quran tapi. Saya bacakan nih ya, nih. Ali Imran ayat 7. Nih, saya bacakan. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu di antara ayat-ayatnya. Ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab. Dan yang lain, perhatikan. Dan yang lain, selain dari yang muhkamat itu, adalah ayat-ayat yang mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat untuk mencari-cari cari-cari apa? Kenapa tidak tahu alif lam? Alif lam itu sengaja oleh Allah tidak dijelaskan maknanya supaya Allah menjelaskan bahwa tidak semua, walaupun kamu sehebat apapun ilmunya, belum tentu kamu bisa memahami seluruh Al-Quran. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah tuh untuk menunjukkan kelemahan kita. Jadi ada ayat-ayat yang memang tidak dijelaskan secara lengkap. Itu kalau menurut tafsir, ahli tafsir itu seperti itu, alif lam mim. Tapi bukan berarti tidak ada maknanya. Nah itu yang dibilang khas ya, yang dibilang khas daripada la ya'lamuha. Ya. Kita sama-sama muslim Bang Kopi. Ya, boleh. Untuk membongkar ayat-ayat dari Al-Quran itu hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Maksud rahmat itu orang yang maaf cakapnya apa itu? Antum ayat apa itu rahmat Allah? Nggak pernah dengar saya. Itu. Tapi dia ahli Quran tadi katanya sarjana. Ya itu antum membicarakan ayat itu.
Ayat yang tadi Enggak. baca. Maksudnya gini, kan tidak ada hal yang mustahil bagi Allah itu kan. Dalam hal apa ini? Ya maksud saya, Allah itu kan tidak ada hal yang mustahil bagi dia kan. Ada, Ya, ada dalam kekuasaannya loh, dalam kekuasaannya, bukan dalam. Sebentar teman-teman, tadi saya kendala kepotong sinyal. Tadi sinyal saya tiba-tiba gangguan. Ayo lanjutkan bos. Sorry, Bos, tadi yang keputus. besar. Oke, tadi keputus ya. Oke. Tadi dikatakan begini. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Perhatikan ini. Ini kata kuncinya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Lalu dikatakan nih, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada semuanya dari sisi Tuhan kami. Nggak ada di sini dibilang orang-orang yang ilmunya beriman itu mengerti. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, Di sini tidak ada sebuah statement bahwa ada orang yang mengerti takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat itu selain Allah. Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, di sini si Kopi justru ya berbondong-bondong dengan orang-orang yang tukang jual kitab tafsir, mengatakan belilah buku tafsir saya ini biar kamu ngerti Quran. boleh saya jelas? Kamu tidak tahu bahwasanya kamu sudah diperalat oleh mereka supaya kamu mempromosikan kitab mereka supaya jualan mereka laku. Kopi. Nggak nyambung kemana itu? Kok nggak nyambung? Sekarang kamu saya tanya, menurut surat Ali Imran ayat yang ke-7 ada nggak orang yang mengerti takwilnya dari ayat-ayat yang mutasabihat? Saya jelaskan ya, jangan dipotong ya. Jadi ayat mustabihat memang ini secara ahli tafsir ya, bukan ngomong mutasabihat aja nggak bisa Anda itu. Ngomong mutasabihat aja nggak bisa. Musbihat apa itu? Mutasyabihat, masa saya nggak bisa? Dengerin ya. Antum tuh kan bacanya diterjemah, saya bacanya dari tafsir ya. Jadi, yang dibaca malah tafsir bukan Quran. Waduh, ini orang udah tahu dari tadi yang dibahas itu jangan panu ke tafsir, malah Anda lari ke tafsir. Ini gimana sih ini orang di pola pikirnya? Udah framingnya. Jadi maksud daripada ayat itu, jangan maksud, baca saja apa yang tertulis di situ. Astagfirullah, ini antum. Loh, gimana sih Anda ini? Antum berpikirnya tidak luas menurut saya. Enggak, masalah saya berpikir tidak luas, masalah saya luas sempit itu enggak usah dipikirin. Yang saya suruh ayat itu bahwa tidak tahu secara pasti. Tidak tahu secara pasti ayatnya kecuali Allah. Oke, berarti tidak ada. Oke, Adapun pendekatan-pendekatannya, ulama-ulama berusaha untuk menafsirkan dan itu dibolehkan oleh ulama. Makanya pekerjaan yang sia-sia nggak itu sekarang saya tanya? Pekerjaan yang sia-sia nggak itu sekarang saya tanya? Nggak masalah, asal yang udah dibilang di sini tidak ada seorang pun. Ada dasarnya, misalkan gini ya. Contoh orang ya, Anda aja Quran tidak punya, Anda mau bahas Quran. Sebutkan satu ayat, kalau antum paham ayat mustabihat, sebutkan kemana-mana. Ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang mutasabihat. Alif lam mim. Itu bukan ayat mustabihat itu. Oke, artinya apalah kalau bukan mutasabihat itu? Apalah takwilnya coba? Itu bukan ayat mustabihat, itu emang disebutnya muqatta'ah dalam Al-Quran. Itu malah lari kemana-mana. Gini aja, Kopi gini. Anda punya Quran nggak di situ? Sebentar. Kopi, Anda punya Quran nggak di situ? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dalam Al-Quran ayat seperti itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, dan surat berapa? Allah yang maha mulia, ya, itu ayat mustabihat. Dikatakan di sana seolah-olah Allah punya wajah. Ya, ngerti nggak? Oke, sekarang saya tanya, untuk ayat-ayat yang mutasabihat perlu nggak, bisa nggak ditakwil?
Ditakwil itu boleh ditakwil, tapi mana ini justru tapi kamu dibilang semua- begini nih, tapi- dengerin. tapi tidak semua Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mencari-cari fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Itulah kamu. Bukan maksudnya itu. Maksudnya adalah Gimana sih kamu? bodoh. Orang-orang yang bodoh mengatakan Allah punya wajah. Jadi dia mentakwil dengan takwil yang salah. Kamu gini loh, kamu itu mencari-cari takwil, sudah dibilang tidak ada yang ngerti takwilnya kecuali Allah. Aduh, sungguh luar biasa orang ini. Bang Edis, Maksud- Bang Edis. Nah, Kalau sama Bang Edis nggak kena itu Bang Edis. Dia ini bisa beri kami berdua ini waktu Bang Edis. Sekian perdebatannya teman-teman. Semoga apa yang sudah kita simak bersama dapat memberikan kita pemahaman-pemahaman baru terkait iman kita masing-masing. Dan setelah kita tahu terkait iman kita, maka mari kita membangun rasa toleransi, saling memahami satu sama yang lain, jangan saling mengusik. Karena saling memahami satu sama yang lain, kita hidup dalam kerukunan beragama, maka akan kelihatan kedamaian itu teman-teman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.